KPK menyita 11 kendaraan mobil dan 2 motor dari hasil penggeledahan di 7 lokasi. Penyitaan ini buntut kasus dugaan suap, gratifikasi, pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing di Kementerian Ketenagakerjaan. Ya, inilah kendaraannya pemirsa. Jadi KPK menyita totalnya ada 11 mobil, 2 motor dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing di Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi barang-barang sitaan ini didapat KPK dari 7 lokasi rumah di kawasan Jabodetabek dan ada 1 juga di kantor Kemnaker. Kemudian barang sitaan ini dibawa ke rumah penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan KPK untuk disimpan. Ya, KPK dalam perkara di Kemenaker ini telah melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang-barang dalam bentuk unit mobil dan motor sejumlah 11 kendaraan roda 4 dan 2 kendaraan roda 2 yang telah diamankan oleh tim penyidik KPK. Ya, ada beberapa lokasi yang dilakukan penggeledahan. Setidaknya tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di 7 lokasi rumah pihak-pihak terkait di wilayah Jabodetabek dan 1 kantor Kemenaker. Ya, dan pemirsa, pemerintah berencana menghilangkan sejumlah aturan dalam lowongan pekerjaan. Batas usia hingga syarat good looking ini dilarang dijadikan syarat mencari pegawai. Ya, syarat batas usia akan dihapus. Sulitnya mencari pekerjaan menjadi perhatian pemerintah, di mana sejumlah aturan dibuat mempermudah rakyat mendapat pekerjaan yang sesuai. Informasinya, Kementerian Ketenagakerjaan meminta perusahaan-perusahaan untuk menghapus syarat-syarat batas usia hingga berpenampilan menarik dalam mencari pegawai baru. Penghapusan syarat usia dalam lowongan pekerjaan diharapkan bisa mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Lantaran hingga bulan Februari 2025 pemirsa, ini catatan dari Badan Pusat Statistik bahwa jumlah pengangguran di Indonesia sudah mencapai 7,28 juta orang. Usulan penambahan batas usia pensiun aparatur sipil negara hingga 70 tahun datang dari Dewan Pengurus Korpri Nasional. Pemerintah menyatakan akan mempertimbangkan berbagai aspek termasuk regenerasi dalam tubuh ASN sendiri. Ada usulan pemirsa menaikkan batas usia pensiun ASN jadi 70 tahun. Ini disampaikan Korpri dalam rangka menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan organisasi. Sekarang batas usia pensiun ASN di Indonesia itu kisarannya di usia 58 tahun untuk pegawai administrasi dan 60 tahun untuk jabatan fungsional. Tapi seiring peningkatan usia harapan hidup dan tuntutan kompetensi pegawai, Korpri menilai sudah saatnya usia pensiun ditinjau ulang. Kantor Komunikasi Kepresidenan mengklaim usulan tersebut bisa diterima namun harus dikaji lebih dalam. Ya, ini sudah disampaikan juga oleh Bapak Menteri Sekretaris Negara ya. Karena sebagai sebuah usulan tentu sah-sah saja dan usulan-usulan yang baik tentu kita tampung saja. Walaupun dari pemerintah tentu akan mempertimbangkan banyak sekali hal, termasuk juga misalnya soal kaderisasi dan regenerasi ASN. Dan ke depan tentu kan pemerintah harus mempersiapkan generasi-generasi baru ASN yang mumpuni yang akan memimpin dan mengurus negara ini. Saran kita juga Korpri berkonsultasi dengan
Menpan RB dan Menteri Dalam Negeri dalam kapasitas mereka sebagai Dewan Penasehat. Sebelumnya Ketua DPR RI Puan Maharani juga buka suara soal usulan menambah batas usia pensiun aparatur sipil negara. Usulan ini disampaikan Korps Pegawai Republik Indonesia. Ya, Puan Maharani meminta agar usulan masa pensiun ASN diperpanjang dikaji dulu agar tidak membebani APBN. Sebab yang terpenting saat ini memastikan produktivitas dari ASN. Puan pun mempertanyakan kaitannya perpanjangan masa pensiun dengan produktivitas ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian terkait dengan ASN untuk diperpanjang, ya sebaiknya itu dikaji dulu lebih lanjut. Yang penting bagaimana kemudian produktivitas dari hal tersebut dan apakah itu memang kalau diperpanjang produktivitas dari kepegawaian itu akan lebih baik. Yang penting itu kan bagaimana kemudian nantinya ASN itu bisa lebih efektif dalam melayani masyarakat. Jadi apakah kajiannya itu sudah ada, dasarnya apa? Satu lagi, jangan kemudian nanti membebani APBN. Itu. Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan memprediksi korban PHK di tahun 2025 mencapai 280.000 jiwa. Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan melakukan sejumlah upaya untuk menekan tingkat pengangguran dan pemutusan hubungan kerja. Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan memperkirakan angka pemutusan hubungan kerja akan melonjak tajam di sepanjang tahun 2025. Karena itu BPJS Ketenagakerjaan diminta untuk bersiap mengantisipasi. Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Muhammad Zuhri Bahri dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 9 DPR RI beberapa waktu lalu memperkirakan jumlah pekerja yang terdampak PHK bakal mencapai 280.000 orang tahun ini. Hal ini terlihat dari data Kementerian Ketenagakerjaan yang mencatat per April 2025 jumlahnya korban PHK mencapai 24.360 orang atau rata-rata 6.090 orang per bulan. Lalu dan potensi korban PHK yang akan terjadi itu ada sekitar 280.000 korban PHK. Ini baru prediksi. Sehingga sekali lagi Dewan Pengawas sangat mengapresiasi atas kesempatan untuk menginisiasi mengangkat terkait dengan dampak PHK ini. Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan terus melakukan berbagai upaya untuk menekan angka pengangguran di Indonesia di tengah kondisi global yang penuh dengan ketidakpastian. Menteri Ketenagakerjaan Yassi Erli mengatakan, pemerintah terus melakukan sejumlah upaya agar angkatan kerja yang ada dapat terserap di pasar kerja. Salah satunya dengan menggelar Job Fair 2025 pada 22 hingga 23 Mei 2025 yang menawarkan sekitar 53.000 lowongan kerja. Langkah serupa juga dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan di setiap provinsi. Indonesia dan China kembali memperkuat kerjasama dan kemitraan strategis di sektor prioritas. Sebanyak 12 nota kesepahaman atau MOU kerjasama bilateral resmi ditandatangani. Di antaranya MOU kerjasama investasi antara Danantara dan China Investment Corporation. Pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri China Li Qiang menghasilkan komitmen kerjasama yang kuat dan berkelanjutan. Terdapat 12 komitmen kerjasama yang tertuang dalam Memorandum of Understanding atau MOU yang sangat strategis bagi Indonesia-China.
Komitmen 12 kesepakatan tersebut diantaranya penandatanganan nota kesepahaman atau MOU di sektor penggunaan transaksi mata uang lokal dengan membentuk kerangka kerjasama transaksi bilateral, kerjasama dalam kebijakan pembangunan ekonomi, penguatan kerjasama ekonomi di bidang industri dan rantai pasok, kerjasama pembentukan Two Countries Twin Park, kerjasama sektor pariwisata, ekspor pertanian, kerjasama pencegahan dan pengendalian tuberkulosis di antara kedua negara. China juga sepakat dengan Indonesia untuk berinvestasi di Danantara. Selain itu, Indonesia juga kerjasama dengan bisnis strategis hingga kerjasama di sektor pengobatan tradisional antara Kementerian Kesehatan dan National Administration of Traditional Chinese Medicine Tiongkok. Bilateral strategis ini menunjukkan bahwa semakin kuatnya kemitraan Indonesia dan China di berbagai bidang. Terlebih lagi hubungan kerjasama ini menandakan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan China yang sudah terjadi lebih dari 70 tahun. Indonesia dan China sepakat mendorong percepatan kerjasama ekonomi dalam inisiatif Jalur Sutra atau Belt and Road Initiative. Pihak China melalui China Investment Corporation berkomitmen untuk berinvestasi di Danantara, Indonesia. Pemirsa, percepatan kerjasama tersebut terdiri dari dua koridor utama, yakni jalur darat dan jalur laut. CEO BPI Danantara, Rosan Roslani, menegaskan keeratan hubungan bilateral Indonesia dan China bertujuan untuk memperluas peluang investasi lintas sektor mulai dari perdagangan, infrastruktur hingga teknologi. Danantara sendiri siap mengeksplorasi kolaborasi dengan China untuk membangun hubungan kerjasama ekonomi dan investasi, mendorong keseimbangan dan keberlanjutan perekonomian. Terjadi untuk bagaimana lebih meningkatkan hubungan yang dimana tahun ini adalah 75 tahun hubungan dari Indonesia dan China. Jadi kita akan lebih fokus bagaimana kita menguatkan atau strengthening kolaborasinya baik dari segi perdagangan, investasi, people to people contact dan hal-halnya yang menyangkut kepentingan bersama. Pemerintah akan memulai pembangunan tahap awal dari 18 proyek hilirisasi nasional pada Juni 2025. Proyek ini mencakup pengembangan sektor strategis termasuk ekosistem baterai kendaraan listrik. Pemerintah akan memulai pembangunan tahap awal dari 18 proyek hilirisasi nasional pada Juni 2025 dengan nilai investasi yang mencapai hampir 45 miliar US dollar atau setara 733,5 triliun rupiah. Proyek ini mencakup pengembangan sektor strategis termasuk ekosistem baterai kendaraan listrik sebagai bagian dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan proyek-proyek tersebut telah dibahas secara detail oleh Satgas Hilirisasi bersama Kementerian Investasi serta Kementerian Teknis lainnya. Proyek yang akan dijalankan nantinya meliputi sektor nikel, bauksit, kilang, penyimpanan energi, perikanan, pertanian, perkebunan hingga kehutanan. Tak hanya fokus pada baterai untuk mobil listrik, pemerintah juga akan mengembangkan ekosistem baterai untuk motor listrik. Hal ini semakin menegaskan peran Indonesia sebagai pemain mayoritas dalam proyek pengembangan baterai kendaraan listrik. Nah, adalah kita membahas tindak lanjut dari proyek hilirisasi yang tadinya 21, sekarang menjadi 18, dan total investasinya kurang lebih sekitar hampir 45 miliar US dollar yang akan langsung kita jalankan. Dan groundbreaking pertama akan dilakukan di bulan Juni. Bahlil menegaskan proyek hilirisasi ini tidak hanya berfokus pada nilai investasi, tapi juga pada transformasi struktural ekonomi Indonesia menuju industri berbasis sumber daya domestik yang bernilai tambah tinggi.
Presiden Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-46 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia. Prabowo akan menjadi pembicara pada sesi pleno. Menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-46 ASEAN di Kuala Lumpur Convention Center atau KLCC, Presiden Prabowo Subianto disambut dengan hangat oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Prabowo dan Perdana Menteri Malaysia kemudian berfoto bersama sebelum akhirnya bergabung dengan pemimpin negara ASEAN lainnya. Sebelum sesi pleno, Prabowo juga mengikuti sesi foto grup bersama para pemimpin negara ASEAN lainnya. Prabowo tampak berdiri di antara Perdana Menteri Kamboja Hun Manet dan Perdana Menteri Timor Leste Sanana Gusmao. Dalam KTT ke-46 ASEAN yang bertema Inclusivity and Sustainability, Prabowo akan berbicara pada sesi pleno yang mengangkat topik terkait langkah ASEAN ke depan. Prabowo juga akan menjadi pembicara pada sesi retreat yang secara global akan membahas isu-isu regional dan internasional. Kehadiran Prabowo tentunya semakin menegaskan posisi strategis Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Selain mengikuti rangkaian pertemuan KTT, Prabowo juga diagendakan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara sahabat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sebagai tuan rumah KTT ASEAN ke-46 menegaskan bahwa ASEAN berperan penting dalam menghadapi tantangan perekonomian global saat ini, di mana ASEAN perlu memperkuat kolaborasi dan solidaritas kawasan menghadapi tantangan global secara bersama-sama. Dalam sambutan pembukaan KTT ASEAN ke-46 di Kuala Lumpur Convention Center atau KLCC, Kuala Lumpur, Malaysia, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim kembali menegaskan negara-negara anggota ASEAN harus bersatu menghadapi tantangan global yang penuh gejolak. Untuk itu, KTT ke-46 ASEAN ini menjadi momentum penting bagi negara-negara anggota untuk memperkuat kolaborasi dan solidaritas kawasan. Selain itu, Malaysia yang menjadi ketua ASEAN tahun 2025 ini juga mengajak upaya pembangunan komunitas ASEAN dan meningkatkan perluasan hubungan kemitraan eksternal. Di sisi lain, negara anggota ASEAN juga sepakat pentingnya sentralitas ASEAN sebagai prinsip utama kerjasama kawasan, termasuk melalui kerjasama KTT ASEAN GCC China. Komitmen kolektif para negara anggota ASEAN akan membuat optimisme bersama menjaga ketahanan perekonomian di kawasan Asia Tenggara. To the 46th ASEAN Summit, we say selamat datang. Malaysia is honored to chair ASEAN this year with a special significance, a decade since the establishment of the ASEAN community. At the same time, we will adopt a forward-looking 20-year vision that necessitates our unwavering commitment and collective resolve. Dan setelah jeda, pemirsa, kami akan hadirkan informasi bagaimana kesibukan di dapur catering haji di Madinah, Arab Saudi. Tetaplah bersama kami di Sindo Prime.